Diduga karena korsleting listrik, 5 rumah panggung di Desa Antasan Senor, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, hangus terbakar. Bandara Bersujud Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu dipadati belasan ribu warga. Ramaikan event Flight Free Day atau Hari Bebas Penerbangan dengan olahraga. Kabupaten Tanah Bumbu menjadi salah satu tempat pembuatan gula aren atau gula merah secara tradisional di Kalimantan Selatan. Di akhir segmen liputannya akan kami hadirkan untuk Anda. Halo pemirsa, selamat pagi Bubuhan Pian Sabarataan. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Dalam seputar iNews Kalsel hari ini, Selasa 3 September 2024. Saya Eka Purnama, inilah seputar iNews Kalsel selengkapnya. Diduga karena korsleting listrik, 5 rumah panggung di Desa Antasan Senor, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar hangus terbakar. 4 rumah diantaranya hangus tanpa sisa, serta 1 buah roda 2 turut terbakar. Musibah kebakaran gegerkan warga Desa Antasan Senor, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Jumat sore. Akibatnya 5 buah rumah warga terbakar. 4 diantaranya hangus tanpa sisa dan 1 lainnya mengalami kerusakan sedang. Selain itu, kebakaran juga hanguskan 1 unit sepeda motor. Rumah yang terbakar dihuni 6 kepala keluarga dengan total 19 jiwa. Pemilik rumah mengatakan saat itu ia berada di rumah. Api tiba-tiba membesar membakar rumahnya. Ia pun berupaya menyelamatkan anaknya yang saat itu masih berada di dalam rumah. Sedangkan untuk harta benda tidak ada yang sempat diselamatkan. Kalau pas miti itu pas di muka lawang di luar, apinya tuh timbul di situ, sudah nyarak benar maka ketahuan nih. Oh, di rumah ibu habis ini? Habis. Apa yang bisa diselamatkan, Bu? Kededa. Habis semua? Habis semua, ulun lot, anak ulun awak aja lagi. Anggota pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan kobaran api. Beruntung api bisa dengan cepat dipadamkan. Sementara untuk penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik. Untuk sementara ya ada 3 buah rusak total, 1 rusak ringan. Untuk pemadaman, untuk kendala nggak ada. Kalau air, Pak? Untuk air, alhamdulillah untuk relawan swasta kita mengambil dari sungai. Sementara itu pemerintah Kabupaten Banjar melalui tim gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah langsung menyalurkan sejumlah bantuan kepada para korban yang terdampak. Langsung secara simbolis kepada warganya yang terdampak korban kebakaran ini berupa 4 buah rumah dan 6 kakak. Oke. Terus mudah-mudahan bisa yang lain-lainnya lagi yang nyusul gitu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Warga RT 8 Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar melakukan aksi protes dan penolakan terhadap rencana pembangunan tempat pemakaman berbayar di lingkungan mereka. Mereka meminta agar pihak pengembang membatalkan rencana pembangunan Alkah tersebut. Warga RT 8 Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar memasang spanduk yang bertuliskan penolakan terhadap rencana pembuatan tempat pemakaman di wilayah mereka Minggu sore. Aksi protes dan menolak adanya pembangunan pemakaman atau alkah berbayar di lingkungan perumahan warga ini sebenarnya sudah disampaikan warga sejak 9 bulan lalu. Namun pihak pengembang ternyata tetap melanjutkan rencana tersebut. Ketua RT 8 Didit membenarkan adanya penolakan warganya atas mulai dibangunnya alkah di lingkungan mereka. Sekitar 9 bulan yang lalu lah, itu pernah kita antara warga, saya dampingi juga sama pihak pengurus. Jadi
warga sepakat menolak pada waktu itu. Jadi pada waktu itu saya anggap sudah clear. Nah, timbul sekarang terjadi pembangunan ini. Nah, seperti yang tampak di belakang kami ini. Sementara Camat Martapura menuturkan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan mediasi antara warga dan pengembang. Kami bersepakat dengan pemerintah desa karena persoalan ini masih pada tataran proses di tingkat tetangga. Nah, oleh karenanya hubungan antara unsur di tingkat desa, kami meminta kepada pemerintah desa, baik DPD maupun kepala desa, agar sesegera mungkin melakukan mediasi. Diharapkan pihak pengembang dapat mengikuti kehendak warga yang tidak ingin adanya tempat pemakaman di wilayah tersebut. Dari Kabupaten Banjar, Sairi Ainus melaporkan. Ya pemirsa, akhirnya rancangan peraturan daerah bencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD tahun 2025-2045 disahkan DPRD Kabupaten Banjar menjadi perda. Pengesahan raperda ini sempat alami keterlambatan lantaran beberapa kali gagal digelar. Setelah beberapa kali gagal dilaksanakan, akhirnya rancangan peraturan daerah rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD tahun 2025-2045 disahkan DPRD Kabupaten Banjar menjadi perda di gelaran rapat paripurna yang dihadiri sebanyak 25 anggota dewan pada Sabtu malam. Raperda ini bagian penting untuk pembangunan jangka panjang daerah. Pihak eksekutif dan legislatif bisa menyamakan persepsi sehingga akhirnya raperda ini dapat dirampungkan. Wakil Ketua 2 DPRD Banjar Ahmad Rizani Ansyari mengatakan, langkah berikutnya tentu apa yang menjadi masukan akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah guna pembangunan di daerah Kabupaten Banjar lebih baik lagi ke depannya. Yang dapat mencermati ini adalah juga kawan-kawan di Komisi 2 khususnya. Komisi lain juga secara umum gambarannya sudah disampaikan. Jadi Komisi 2 intens dan bahkan kami menyerahkan kepada Komisi 2 karena ini tentang menyangkut juga soal ekonomi. Artinya ada perdebatan yang sengit kemarin sehingga dilakukan sampai akhir ini, hari terakhir ini. Kalau perdebatan yang sengit nggak, tapi biasalah argumen-argumen. Tapi intinya semua kan untuk kebaikan dan kemajuan publik. Tentunya untuk jangka panjang daerah, dan alhamdulillah pada hari ini eksekutif dan legislatif bisa menyatukan persepsi dan disahkan, dan mudah-mudahan langkah berikutnya apa yang menjadi masukan, dan masukan ini juga menjadi pertimbangan pemerintah daerah untuk ke depan. Dengan disahkannya raperda ini, Pemkab Banjar dapat terhindar dari sanksi jika tak bisa mengesahkan raperda ini pada penghujung bulan Agustus 2024. Dari Kabupaten Banjar, Sairi Ainus melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Bandara Bersujud Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu dipadati belasan ribu warga. Sembari melakukan beragam aktivitas di landasan pacu Minggu pagi, mereka meramaikan event Flight Free Day atau hari bebas penerbangan dengan olahraga, makan bersama, hingga menyaksikan hiburan konser musik. Belasan ribu masyarakat memenuhi semua sudut bandaran Bersujud Batu Licin, dari parkiran umum, landasan pacu hingga hanggar pesawat sejak pukul 6 Minggu pagi. Beragam aktivitas dilakukan masyarakat dari jalan santai, jogging, makan-makan, senam zumba, hingga nonton konser. Warga diberikan kebebasan untuk menikmati suasana bandara dalam kegiatan Flight Free Day. Warga dari berbagai kalangan, dari anak-anak hingga lansia, tumpah ruah dengan wajah segar dan berkeringat, mengitari nyaris semua titik yang ada di kawasan bandara tersebut. Event ini mendapat sambutan hangat masyarakat. Animo masyarakat sangat tinggi turut memeriahkan kegiatan langka ini. Warga mengaku senang diberikan kesempatan beraktivitas di area fasilitas penerbangan. Mereka menilai event ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Bersujud. Terlebih bagi mereka yang butuh tempat untuk menyalurkan hobi olahraga seperti jogging dan jalan-jalan santai. Apa aja aktivitasnya? Oh ya, ini mau ya lari-lari sambil makan. Oke. Ada kupon gratis. Oke. Tapi kalau memang berdesakan, ya terpaksa berdiri
nanti aja nggak apa-apa. Oke, berarti seru ya di sini ya. Ya, Seru ya. seru banget. Menurut CEO John Lin Group, Gimoyo, Flag Free Day ini pertama di dunia. Event ini sekaligus memperingati HUT John Lin Baratama ke-19 dan merupakan inisiatif ownernya Haji Isam. Dalam kegiatan ini pihaknya menyiapkan 12.000 lebih kupon makan gratis senilai Rp50.000 per kupon. Kalau di Jakarta itu terkenal dengan, atau di daerah lain terkenal dengan Car Free Day. Di sini lebih antik karena Flight Free Day, artinya hari bebas penerbangan. Kenapa kita pilih di landasan bandara? Karena daerah kita kan daerah yang masih jalan rayanya sempit, nggak ada jalan-jalan utama, makanya kita adakan langsung di landasan pacu bandara. Flag Free Day ini juga dimeriahkan penampilan DJ Sans Project dan Senja Jingga Band, serta ditutup konser musik candil, rocker juga manusia. Event ini berlangsung selama 4 jam dari pukul 6 hingga 10 WITA. Setelahnya aktivitas penerbangan kembali normal. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Sementara itu, ribuan anak-anak TK dan PAUD bersama orang tua mereka mengikuti acara manasik haji cilik yang digelar di halaman Masjid Bustanul Muhibin, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Acara ini diadakan oleh Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTK. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTK menggelar manasik haji cilik di halaman Masjid Bustanul Muhibin, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala belum lama tadi. Sebanyak 3.500 anak-anak TK dan PAUD diperkenalkan tata cara ibadah haji, mulai dari tawaf 1 kali putaran di sekitar Hajar Aswad, hingga melakukan sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Para peserta juga melakukan pelontaran jumrah dengan 7 lemparan batu kecil di Jumratul Ula, Jumratul Wusto, dan Jumratul Aqobah, serta tahalul atau bercukur di Bukit Marwah. Adapun tujuan dari kegiatan ini untuk menanamkan nilai agama dan moral, terutama tentang memperkenalkan ibadah haji kepada anak usia dini sebagai rukun Islam yang wajib dijalankan jika sudah mampu. Ini kegiatan sudah yang keberapa Bu dilaksanakan? Sudah yang ketiga kali. Ketiga kali. Dan ini sangat luar biasa yang terakhir ya Bu? Iya, ini yang terakhir 3.500 orang. Kami kedepannya semoga bisa lebih baik lagi. Karena yang ini kami pertama kali melaksanakan di lapangan ini. Biasanya kami di Jamhuri Aisyah. Oh iya. Jadi ini agak luas lapangannya. Mungkin kedepannya bisa apa yang kurang kami bisa perbaiki lagi. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Barito Kuala, Tri Sudi Haryanti, memberikan dukungannya terhadap kegiatan ini. Ia berharap kegiatan ini bisa menjadi agenda tahunan. Kegiatan ini mudah-mudahan nanti bisa dijadikan agenda rutin. Nah, ini mungkin untuk wilayah utara juga nanti bisa dilaksanakan juga. Karena ini baru wilayah selatan yang dilaksanakan. Dari Barito Kuala, Muhammad Tamyiz, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Kejurprov Bulu Tangkis 2024 Kalsel yang berlangsung di Gor Tuntung Pandang Plehari resmi berakhir Jumat malam. Dalam kejuaraan ini, klub Berkat Abadi berhasil memborong beberapa medali emas, perak, dan perunggu. Perhelatan Kejurprov Bulu Tangkis 2024 Kalsel resmi berakhir Jumat malam. Penutupan dirangkai dengan pengalungan medali kepada para jawara yang diserahkan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Bulu Tangkis Indonesia PBSI Edi Soekarno. Kejurprov yang berlangsung dari tanggal 27 Agustus itu ditandai dengan sukses klub Berkat Abadi. Klub yang bermarkas di Banjarbaru Utara itu mampu menciptakan final sesama pemain Berkat Abadi di 4 kategori: Tunggal Pemula Putra, Tunggal Taruna Putra, Ganda Remaja Campuran, dan Ganda Taruna Putra. Dari 13 kategori yang dipertandingkan, hampir semua nomor final ditempati wakil dari Banjarbaru ini. Pemain mereka tidak mencapai final di Tunggal Taruna Putri dan Ganda Taruna Putri. Kejurprov juga ditandai dengan beberapa kejutan dengan keberhasilan unggulan ke-10 Abdullah Sidik dari PB Purnama Banjarmasin yang mampu menyingkirkan unggulan kedua Muhammad Ismail Fahrizal dari Berkat Abadi.
Kejutan juga terjadi di nomor tunggal pemula putri ketika Ananda Nora Putri dari PB Pendowo Banjarbaru yang tidak diunggulkan mengalahkan Nur Laila Devi Ramadhania asal klub Berkat Abadi dengan 2 set langsung. Ada hal-hal memang yang menjadi tantangan bagi kami tentang lapangan dan ada kekurangan-kekurangan terjadi kebocoran kemarin. Kami juga atas nama pemerintah daerah mohon maaf, ini menjadi pekerjaan rumah kita, akan melakukan perbaikan dan pengawasan terhadap gedung-gedung olahraga yang memang milik pemerintah sehingga akan mempermudah kawan-kawan atlet untuk berlatih dan melakukan tujuan-tujuan adik-adik Kota Laut. Sistem pendaftaran melalui SI, Sistem Informasi PBSI. Jadi setiap atlet itu harus mempunyai ID. Nah, untuk mendapatkan ID itu dia harus terdaftar di Sistem Informasi PBSI. Nah, kemarin pada waktu dibuka pendaftaran ternyata banyak atlet-atlet kita diketahui tidak memiliki ID, sehingga begitu mendaftar tidak keluar namanya. Kejurprov Bulu Tangkis 2024 ini diharapkan dapat menjadi acuan pengurus Kabupaten Tala dalam menyangkut persiapan baik venue maupun atlet yang disiapkan menghadapi event 2 tahun sekali itu. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Setelah ini kami akan mengajak Anda melihat pembuatan gula aren secara tradisional di Panyipatan Tanah Laut. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di seputar iNews Kalsel. Julie people. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Kalah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Dia tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gua pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Dan berikan senyuman, masih ada harapan di jalinan kasihnya. Talk show ringan namun berbobot bersama Ustadz Gaul. Hobi roda 2, apa jadi yang kedua? Membahas topik yang update bersama narasumber yang kompeten. Bahwa makin banyak kita di rumah, makin turun penularan. Plus, quote yang cerdas, bijak, dan bernas. Kenapa keringet itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Ngobrol bareng Gus Miftah, setiap Jumat pukul 9 malam.
Terima kasih tetap bersama kami. Kabupaten Tanah Laut menjadi salah satu tempat pembuatan gula aren atau gula merah secara tradisional di Kalimantan Selatan. Salah satunya ada di Desa Kandangan Lama, Kecamatan Panyipatan. Pembuatan gula aren di tempat ini memanfaatkan lahang atau air sadapan pohon aren yang biasa disebut hanau. Pohon aren atau pohon hanau di bumi Tuntung Pandang Tanah Laut hampir terdapat di seluruh kecamatan. Pemilik nama latin Arenga pinnata inilah yang biasa digunakan untuk membuat gula merah atau gula aren dan kolang-kaling. Salah satunya yang dimanfaatkan warga Desa Kandangan Lama, Kecamatan Panyipatan. Mereka jadikan tumbuhan ini sebagai bahan baku untuk membuat gula merah secara tradisional. Aktivitas pembuatan gula aren biasanya dimulai dengan mengambil air sadapan pohon aren yang dalam bahasa Banjar disebut lahang. Lahang atau air juruh kemudian dikumpulkan dalam kuali ukuran besar. Setelah itu air aren direbus hingga mengental dan dilanjutkan memasukkan cairan kental gula aren ke dalam cetakan. Sayangnya pembuatan gula aren di desa ini masih dianggap sebagai pekerjaan sampingan, sebagai penyangga kebutuhan sehari-hari sebelum masa panen. Sehingga hasil produksi mereka masih terbatas. Per hari mereka hanya memproduksi berkisar 80 biji sampai 150 biji. Berapa lawas sudah Pak pian mau bikin gula aren nih Pak? Kita 30 tahun cuma mbak ampe, kena rumus ampe, bahasa pulang. Halo menggali pulang. Lagi diam di sana tuh belawasan nanya tepai lagi diam di hutan. Bagi pembuat gula aren, menyadap air aren juga tergantung musim. Kalau musim hujan airnya banyak, tetapi rasanya kurang manis. Sebaliknya kalau musim kemarau airnya sedikit namun hasilnya lebih baik. Kalau musim hujan banyunya banyak tapi ya hasilnya kada sesuai. Rasanya kurang manis gitu. Manis. Terus kalau musim kemarau? Kalau musim kemarau itu semuanya manis. Tapi airnya sedikit. Enggak. Saat ini persediaan pohon aren di beberapa kecamatan di Tanah Laut juga terancam punah. Selain akibat semakin gencarnya pembukaan lahan untuk perkebunan karet dan kelapa sawit, warga belum ada yang membudidayakan pohon aren seperti di beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, upaya melestarikan dan mengembangkan kain sasirangan terus dilakukan para pengrajin kain khas tradisional Banjar di Kalimantan Selatan. Salah satunya membuat kain sasirangan dengan pewarna alami yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Bagaimanakah proses pembuatannya? Berikut liputannya. Sasirangan merupakan kain khas tradisional masyarakat Banjar, khususnya di Kalimantan Selatan. Penyebutan sasirangan berasal dari kata sorang dalam bahasa Banjar yang artinya teknik menjahit dengan pola jelujur untuk membentuk motif pada kain ini. Kain yang dulunya diyakini untuk pengobatan ini terus dijaga dan dikembangkan. Salah satunya penggunaan pewarna alami yang bahan dasarnya dari tumbuh-tumbuhan. Muhammad Redo salah seorang pengrajin kain sasirangan di kota Banjarmasin yang kini menggunakan pewarna alami. Hampir setiap hari ia memproduksi kain sasirangan dengan pewarna alami di rumahnya di Kompleks Mula Warman, Banjarmasin. Tumbuh-tumbuhan untuk bahan dasar pewarna alami yang digunakannya, seperti penggunaan kulit buah jelawi untuk menghasilkan warna hitam,
serbuk kayu ulin untuk warna merah kecoklatan, daun ketapang untuk kuning, buah ketapang untuk silver, kulit pohon bakau untuk merah, kulit pohon sawo picik untuk merah muda, buah gincu untuk oranye, dan daun tarum nila untuk menghasilkan warna biru. Bahan alami tersebut didapatnya dari berbagai tanaman yang tumbuh di sekitar rumahnya, namun ada juga yang dibeli dari pengepul. Dari tumbuhan hingga menghasilkan bahan pewarna digunakan beberapa cara. Untuk mendapatkan bahan pewarna biru, daun nila harus direndam dulu selama beberapa hari hingga daun mengendap dan mengubah air menjadi biru. Cara lainnya untuk mendapatkan bahan pewarna oranye, buah gincu direbus hingga mendidih. Kemudian bisa langsung digunakan untuk mewarnai kain. Kain sasirangan yang motifnya sudah dijahit dengan teknik jelujur ini, kemudian direndam selama 10 menit di pewarna alami hingga meresap ke seluruh permukaan kain. Setelah itu kain dijemur hingga kering. Oksigen akan membantu menguatkan warna, hingga menjadi warna yang diinginkan. Sejak tahun 2009, Muhammad Redo mulai menekuni pembuatan sasirangan menggunakan pewarna alam ini. Menurutnya, menggunakan pewarna alami lebih aman untuk kesehatan kulit. Ia menyayangkan masih banyak pengrajin yang lebih memilih menggunakan pewarna sintetis dengan alasan lebih praktis. Proses pembuatan kain sasirangan warna alam itu agak rumit sedikit, yaitu sampai 5 kali celupan baru bisa mendapatkan warna yang telah diinginkan. Lain halnya dengan warna sintetis, 1 kali celup 5 detik atau 5 menit pun dia sudah jadi berwarna yang sangat cerah. Sedangkan warna alam itu warnanya kalam, lembut atau namanya soft gitu. Di galeri sasirangan warna alam ini setiap hari peminat kain sasirangan berdatangan untuk membeli. Para pembeli mengaku lebih memilih kain sasirangan berbahan warna alam karena mengetahui manfaat kesehatannya untuk kulit. Jadi milih-milih warna yang alami gitu karena kan saya punya kulit sensitif, jadi mesti bener-bener pilih warna yang bisa nggak menimbulkan alergi ke kulit saya gitu. Kebetulan kan juga ini ramah lingkungan, jadi saya memilih sasirangan dengan bahan pewarna alami. Untuk harga sasirangan pewarna alami tak jauh berbeda dengan yang menggunakan pewarna kimiawi, berkisar Rp150.000 hingga Rp500.000 per lembar, tergantung bahan dan kerumitan pola atau motif. Dari segi kualitas, kain sasirangan dengan pewarna alami ini tak kalah dengan menggunakan pewarna kimiawi. Bahkan sasirangan dengan pewarna alami ini diyakini lebih aman untuk kulit serta ramah lingkungan. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri seputar iNews Kalsel hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan RCTI Jakarta. Saya Eka Purnama, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, tetap semangat dan sampai jumpa.